ya. Kemudian juga data pemanfaatan dana desa tahun 2025 ya. Nah, ini aplikasi ini belum semua terinput kelihatan aplikasi itu. Jadi kita memakai metode manual barangkali ini. Jadi ada arahan pimpinan supaya untuk tahun 2025 ini ada data yang harus kita himpun ya. Nah, seperti data jalan, jembatan ya, kemudian PAUD, stunting ya, kemudian juga data-data lainnya ya. Nah, kemudian eh, data praktek baik ya. Nah, data praktek baik ini ya, eh, ini untuk target hari desa ya, target untuk hari desa. Nah, hari desa itu bulan Januari ya, tanggal 15 Januari ya, 14-15 Januari. Jadi kita diminta kemarin kalau tidak salah sudah pernah pertemuan juga ya di tingkat pusat maupun pendamping ya, bagaimana mekanisme eh, pengiriman informasi dari desa, kabupaten, provinsi sampai ke pusat ya. Dan itu nanti akan ditayangkan pada hari desa ya. Jadi kami ulangi ya, ada 3 data ya. Data yang diminta oleh KSP dan lembaga lainnya, kemudian data pemanfaatan dana desa tahun 2025, kemudian data praktek baik ya, berbentuk video yang akan ditayangkan di hari desa ya, di hari desa. Nah, untuk hari untuk memenuhi 3 data tersebut ya. Besar harapan kami nanti disepakati ya, kapan semuanya gitu ya. Targetnya kapan sehingga nanti terukur dan bisa dilaporkan kepada pimpinan. Kemudian juga bagaimana, kemudian juga substansinya, instrumennya, bisa jadi mungkin sebagian sudah terinformasikan atau paham ya pembahasan sebelumnya gitu. Mungkin ada hal-hal yang belum tersampaikan, bagaimana pengawalan sampai ke desa. Nah, nanti eh, harapan kita hari ini sudah tuntas semua penjelasan-penjelasan instrumen, kemudian target-targetnya, dan mulai besok mungkin sudah mulai dimaksimalkan pendataannya, pengirimannya sampai ke pusat. Nah, nanti ada Bu Yulita Sari dari FPDD, kemudian juga ada dari teman-teman Kornas ya, yang akan menyampaikan hal-hal teknis terkait dengan 3 pendataan tersebut ya. Saya kira itu Bapak Ibu pengantar dari kami dari Direktorat FPDD ya, untuk memenuhi data yang diminta sebagai bentuk kinerja dari Kementerian Desa, kemudian juga dari kinerja Kornas maupun TPP untuk memenuhi pendataan tersebut. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu ya. Nanti hal-hal teknis monggo didiskusikan dengan teman-teman kita di pusat. Kemudian juga bagaimana mewujudkan pendataan tersebut bisa memenuhi pelaporan, kemudian juga untuk memenuhi hal-hal, mohon maaf apabila ada hal-hal yang ketika di kopi nih harap berhati-hati, misalkan kopi. Nah, di sini kan kalau diisi untuk saya indikan satu-satu dulu ya. Untuk yang pertama adalah data ketahanan pangan. Data ketahanan pangan. Nah, untuk data ketahanan pangan yang perlu dimasukkan adalah yang pertama informasi apakah desa menganggarkan ketahanan pangan. Jawabannya adalah ya atau tidak, tinggal dipilih. Kemudian jadi ini
baik melalui BUMDes atau tanpa melalui BUMDes, adalah pagu keseluruhan ketahanan pangan sesuai yang dimasukkan desa di dalam aplikasi OnSpam. Jadi yang menjadi pagu ketahanan pangan yang terlaporkan di dalam OnSpam. Kemudian perlu ini pelaksanaan kegiatan, maka pelaksanaan kegiatan itu drop down, bisa dipilih. Pilihannya adalah BUMDes, BUMDes bersama, TPK ketahanan pangan atau lembaga ekonomi lainnya. Bagaimana jika desa itu yang melaksanakan ketahanan pangan lebih dari 2? Maka ada 2 keadaan. Ketika dia melibatkan BUMDes, maka pilih BUMDes. Kalau dia tidak melibatkan BUMDes, maka pilih di antara 2 itu mana yang anggarannya paling besar. Jadi ketika ada BUMDes, walaupun BUMDes anggarannya kecil, tetap pilih BUMDes. Tapi kalau umpamanya BUMDes tidak dilibatkan, maka dipilihnya yang anggarannya paling besar. Kemudian untuk realisasi, diisi realisasinya sudah berapa sampai hari ini, gitu, udah berapa persen. Nah, nanti ini persentasenya udah otomatis terisi. Nah, ini kalau diisi secara manual. Kalau diisi secara paste tadi, mohon diperhatikan bahwa di sini semuanya sudah bersih, tidak ada tanda merah yang menyatakan bahwa yang diisi itu anomali atau tidak sesuai dengan format dari sheet-nya atau kolomnya gitu ya. Kemudian setelah pagu ketahanan pangan, yang kedua adalah data PKTD. Di dalam data PKTD ini ada yang pertama adalah informasi terkait apakah desa menganggarkan PKTD. Jawabannya adalah ya atau tidak. Kemudian ada pagu PKTD dimasukkan sesuai dengan pagu PKTD yang ke dalam OnSpam. Jadi nilai di sini disesuaikan aplikasi OnSpam. Kemudian ada realisasi yang sudah dilakukan sampai saat ini. Kemudian ini persentase secara otomatis akan terhitung. Kemudian untuk informasi PKTD ini perlu dilengkapi dengan jumlah pekerja berdasarkan kriteria, yaitu ada pengangguran, setengah pengangguran, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, atau marginal lainnya. Nanti jumlah pekerja di sini akan secara otomatis terhitung. Nanti ini kayaknya sepertinya ini mati, nanti kami infokan untuk tim untuk diperbaiki untuk jumlahnya. Seperti itu untuk ketahanan pangan dan PKTD. Kemudian data yang ketiga adalah data BLT desa. Nah, data BLT desa ini karena teman-teman pendamping sudah rutin melaporkan terkait data BLT desa, maka data BLT desa dilakukan sesuai dengan yang selama ini sudah dilakukan, yaitu pelaporan secara berjenjang kepada Manas di kebunan atau kebunannya, dikirimkan nanti data provinsinya, data rincian desanya provinsi beserta dengan BNBA bisa dilaporkan kepada Bu Erni dari tim Manas. Setiap Kamis dari provinsi untuk memasukkan datanya kepada Bu Erni untuk data BLT desa. Yang kedua adalah data sarana prasarana. Nah, ini kemarin kami dapat arahan dari Pak Dirjen terkait data sarana prasarana. Harapan Pak Dirjen bahwa di akhir tahun tanggal 30 atau tanggal 31 Kementerian Desa bisa rilis data terkait capaian yang sudah dilakukan oleh dana desa. Ini adalah 18 ini adalah item-item, 16 adalah yang sudah biasanya dilaporkan setiap tahun yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa terkait panjang jalan desa, jembatan, pasar desa, embung, irigasi, drainase, sampai ke 16 itu sarana olahraga. Kemudian ada
dua item tambahan yang diminta oleh Pak Dirjen, yaitu satu keberadaan dapur SPPG dan gerai KDMP. Balik lagi ke itu. Ini sudah ada di dalam folder link yang kami share kemarin, cuma memang semuanya masih kami kunci, belum dapat diisi karena kemarin takut ada yang salah lagi, makanya kami akan buka setelah rapat siang ini. Nanti kami akan buka semuanya. Yang perlu diisi adalah yang pertama jalan desa, yaitu informasi yang dimasukkan adalah apakah dana desa digunakan untuk jalan desa, yaitu baik untuk pembangunannya, perbaikannya, atau peningkatan. Kemudian untuk volume agak diperhatikan bahwa volume ini ketika dia perbaikan tidak dituliskan. Jadi yang dimasukkan adalah untuk pembangunan dan peningkatan saja. Kemudian anggarannya, kalau anggarannya keseluruhan. Yang menjadi perhatian hanya untuk volume saja. Kalau anggarannya udah pasti untuk keseluruhan, anggaran yang dipakai untuk jalan desa. Untuk realisasinya juga demikian. Kemudian yang item kedua adalah untuk jembatan. Jembatan juga sama, item yang diinginkan adalah apakah dana desa digunakan untuk jembatan. Kemudian volume anggaran juga sama. Tadi volume yang dihitung adalah volume untuk pembangunan dan peningkatan. Untuk perbaikan tidak dimasukkan ke dalam volume, tapi anggarannya dihitung semuanya. Sama juga untuk pasar desa, kemudian untuk embung, untuk irigasi, untuk drainase, untuk penahan tanah, kemudian ada air bersih. Ini air bersih, hasil air bersih ini karena di setelahnya ada sumur, berarti air bersih ini selain sumur. Jadi untuk sumur tidak dimasukkan ke dalam air bersih karena sendiri. Jadi air bersih gitu. Apa lagi Pak ya? Gitu ya. Mata air, lainnya, kecuali sumur, karena sumur. Kemudian ada posyandu, BUMDes, selain ketahanan pangan, kemudian tambatan, kemudian sarana olahraga. Nah, ini keberadaan dapur SPPG itu jawabannya hanya drop down ya atau tidak. Apakah di desa tersebut ada dapur SPPG atau tidak? Kemudian gerai KDMP ini apakah sudah terbangun, sudah sedang proses pembangunan atau kali. Itu item-item yang dibutuhkan. Jika nanti kurang jelas bisa dibaca di petunjuk pengisian, sudah kami sediakan di petunjuk pengisian. Di sini bisa dibaca untuk lebih lanjutnya. Kemudian item yang ketiga adalah item yang ketiga gitu ya, standar untuk video yang bisa dikumpulkan, yaitu yang pertama videonya harus bentuk Full HD, kemudian harus landscape, tulisan apapun,